Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Army of the Dead. Film ini akan mengisahkan tentang awal penyebaran virus zombie yang terjadi di dunia. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan beberapa pasukan militer yang mengawal sebuah kontainer untuk menuju ke Las Vegas. Di sisi lain, diperlihatkan pasangan suami istri yang baru menikah yang akan melakukan liburan. Pasangan suami istri itu yang tak fokus dalam menyetir mobil pun langsung menabrak pasukan militer yang menimbulkan kecelakaan. Komandan militer yang melihat hanya tersisa box kontainer, ia pun langsung melapor ke markas pusat. Alih-alih dimarahi oleh atasan, komandan militer itu malah diperintah untuk menjauh dari sana dengan seluruh pasukannya. Tak hanya itu, dia juga diperintah untuk tak mendekati box kontainer. Tak lama kemudian, keluarlah salah satu zombie dari box kontainer yang langsung menggigit semua orang. Pasukan militer yang tersisa pun mencoba menembakinya namun tak mempan sama sekali. Komandan militer yang mencoba melarikan diri bersama rekannya pun juga tergigit oleh zombie. Beberapa saat kemudian, semua pasukan militer pun kembali bangkit dan berubah menjadi zombie. Kini, zombie-zombie ini akan menuju ke kota Las Vegas. Hanya dalam beberapa hari saja, kota Las Vegas pun langsung berubah menjadi kota zombie. Manusia yang tersisa lalu mencoba melawan para zombie dengan menyerang kepalanya, sebab kelemahan zombie ini berada di bagian otak. Pemerintah lalu mengambil tindakan dengan memblokade kota Las Vegas menggunakan box kontainer. Hal ini dikarenakan sudah banyak korban jiwa yang berjatuhan, terutama pasukan militer yang ditugaskan untuk melakukan penyelamatan. Dua bulan kemudian, diperlihatkan seorang pria bernama Scott yang dahulunya berhasil selamat dari kota Las Vegas. Kini, ia bekerja di sebuah restoran sebagai koki. Dari pintu masuk, datanglah seorang pria bernama Tuan Tanaka yang merupakan seorang miliarder dan pemilik kasino terbesar di Las Vegas. Tuan Tanaka ingin menawarkan kerjasama kepada Scott agar membantunya mengambil $200 juta di berangkas kasino sebelum pemerintah meluncurkan bom nuklir. Sebagai imbalannya, Tuan Tanaka akan memberikan Scott $50 juta apabila berhasil. Tuan Tanaka lalu memberikan cetak biru dari kasino dan menyuruh Scott untuk membuat timnya sendiri, terutama mencari orang yang ahli dalam membobol berangkas. Sebab berangkasnya ini tak bisa dibuka sembarang orang. Tuan Tanaka lalu pergi dari sana dan menyuruh Scott untuk menghubunginya apabila setuju dengan misi ini. Di kamp pengungsian di dekat kota Las Vegas, diperlihatkan seorang wanita bernama Kathy yang merupakan anak dari Scott. Kathy bekerja sebagai sukarelawan dengan mengurus para pengungsi di sana. Saat itu, Kathy berdebat dengan teman dekatnya yang bernama Gita sebab dia ingin pergi ke Las Vegas untuk mencari uang.
Seorang polisi bernama Nick yang melihat perdebatan Katie bersama Gita pun lalu menyuruh mereka berdua untuk bubar. Tak lupa, Nick juga memeriksa mereka berdua sebab ciri-ciri orang yang terinfeksi berperilaku agresif. Kembali ke Scott, ia pun menghubungi Tuan Tanaka bahwa dia menyetujui misi ini dan akan membuat sebuah tim. Pertama-tama, Scott mendatangi seorang wanita bernama Maria yang dahulunya merupakan rekannya di Las Vegas. I didn't say that. Did. What do you think about it? Scott lalu menjelaskan tentang misinya ini dan akan memberikan bayaran $15 juta kepada Maria. Kemudian, mereka pun mendatangi rekan mereka dahulu yang bernama Van. Scott juga akan memberikan imbalan $15 juta kepada Van. Monsters, but now I just realized how their faces. That's all I see. Selanjutnya, Scott merekrut seorang pilot helikopter yang bernama Peter yang nantinya bertugas menerbangkan helikopter di kota Las Vegas. Untuk imbalannya, Scott hanya memberikan beberapa ribu dolar. $2 million? It's a lot of. I bet it had something to do with a helicopter. Nice seeing you, bud. Yes. Berikutnya, Scott merekrut seorang anggota gangster yang bernama Guzman. Scott menawarkan imbalan ribuan dolar termasuk beberapa teman yang akan diajak oleh Gus. Yang terakhir, Scott merekrut seorang pembobol berangkas bernama Dieter yang rumornya sangat ahli tentang berangkas. Scott lalu memberikan cetak biru dari kasino dan bertanya apakah dia bisa membobol berangkas ini. For the final chapter in his namesake. Dieter pun langsung terkejut dan menjelaskan bahwa berangkas milik Tuan Tanaka hanya ada satu di dunia. Berangkas ini dibuat oleh seorang pria jenius bernama Hans Wagner. Satu saja kesalahan maka berangkas ini akan terkunci selamanya. Dieter lalu menerima tawaran dari Scott tanpa mengetahui imbalannya. Scott lalu bertanya kepada Dieter apakah dia tak ingin tahu berapa imbalan yang akan didapatkannya. Dieter pun menjawab bahwa uang bukanlah hal penting baginya. Hans Wagner. He named it. But watch your fingers, Mr. Big Hat. Setelah anggota tim sudah terbentuk, Scott bersama timnya lalu menemui Tuan Tanaka sebab ada hal yang akan dijelaskan. Tuan Tanaka menjelaskan hal penting tentang cara mereka masuk ke dalam kasino. But you can fly out. There is an about. Pertama-tama, mereka harus menghidupkan listrik cadangan agar bisa menaiki lift dan menuju ke tempat berangkas berada. Di ruangan berangkas, banyak sekali jebakan mematikan. Tuan Tanaka berharap Dieter menggunakan kecerdikannya. The safe beneath the main door. Our safe truck could get. Selanjutnya, setelah semua uang sudah diambil, mereka harus langsung naik ke atas kasino yang sudah tersedia helikopter di sana. Peter lalu mencoba bertanya mengapa mereka tak terbang saja ke atas kasino. Tuan Tanaka pun menjawab bahwa itu sangat beresiko dan akan memancing perhatian dari para zombie. Damon! Wait! Need you talk to me. Tuan Tanaka lalu menitipkan rekannya yang bernama Martin yang bertugas mengawasi misi ini. Kini, tugas terakhir Scott yaitu membawa timnya untuk masuk ke Las Vegas yang dijaga oleh pasukan militer. Scott lalu mencoba meminta tolong kepada Katie sebab dia merupakan petugas di pengungsian. Katie pun awalnya tak mau, sebab ia masih merasa marah kepada Scott sebab Scott yang telah membunuh sang istri di masa lalu. Scott mencoba menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukan hal itu karena istrinya yang berubah menjadi zombie. Katie pun tak menerima alasan apapun dan setuju membantu Scott untuk masuk ke Las Vegas.
Di kamp pengungsian, diperlihatkan kita bersama beberapa orang yang ingin masuk ke kota Las Vegas. Dia meminta tolong kepada penjaga gerbang bernama Lily agar dia diizinkan pergi ke kota Las Vegas. Kembali ke Scott, Katie pun menggunakan bus pengungsian untuk membawa Scott bersama timnya. Hal ini agar tak dicurigai oleh pasukan militer yang berjaga di perbatasan. Setibanya di kamp pengungsian, Katie mengenalkan Scott kepada Lily bahwa dialah penjaga pintu masuk ke Las Vegas. Scott lalu merekrut Lily sebab ia membutuhkan pemandu jalan. Katie lalu pergi dari sana dan mencari Gita di kampnya. Namun, hanya ada anaknya yang menangis ketakutan. Menyadari jika Gita telah masuk ke Las Vegas, Katie pun langsung mengejar Lily karena telah mengizinkan Gita pergi. What do you mean? What the hell's going on? What the hell are you doing? Lily pun lalu mengatakan bahwa dia tak pernah memaksa siapapun untuk masuk ke dalam Las Vegas. Dengan terpaksa, Katie pun memutuskan untuk ikut pergi bersama Scott. Mendengar hal itu, Scott langsung tak setuju sebab ini adalah misi berbahaya. Namun, Katie mengancam akan pergi sendirian setelah perginya Scott. Tak ada pilihan lain, Scott pun menyetujui puterinya untuk ikut pergi ke Las Vegas. Saat perjalanan akan dimulai, Lily mengajak Nick untuk ikut pergi ke sana. Van pun sempat menolak sebab mereka sudah terlalu banyak anggota. Akan tetapi, Lily memohon untuk menambah Nick saja. I got this. Have some fun, yeah? Kemudian, mereka pun mulai masuk ke kota Las Vegas dengan dipandu oleh Lily. Mereka semua merasa terkejut dengan keadaan Las Vegas yang kini menjadi kota mati. Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan macan zombie yang menyeramkan. Where the police and military finally fell. Lily lalu menembak kaki dari Nick dan mengikat tangannya. Lily mengatakan bahwa tempat ini sudah menjadi kerajaan zombie. Harus ada pertukaran agar zombie alpha membiarkan mereka pergi. Lily juga mengatakan bahwa Nick adalah manusia bejat yang suka melecehkan para wanita di pengungsian. Ia melakukan hal ini agar Nick membayar perbuatannya selama di kamp pengungsian. Meski Nick meminta maaf, tak ada yang peduli dengannya. Tak lama kemudian, datanglah kedua zombie yang langsung membawa pergi Nick. Kedua zombie itu tak menyerang mereka seakan mengetahui jika Nick adalah bayarannya. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk pergi ke kasino. All I know is they take you in there and you come. Let's go. Beralih ke Nick, ia pun dibawa ke markas para zombie yang berada di Olympus. Di sana, terdapat zombie alpha sesuai perkataan dari Lily. Nick lalu dijadikan santapan oleh para zombie yang ada di sana. Kembali ke Scott, kini ia pun telah tiba di sebuah gedung yang menuju ke kasino. Mereka harus melewati beberapa zombie yang berhibernasi. Tak diduga, Martin menjebak teman dari Gus dengan meninggalkannya di sana. Gotcha, bitch. Melihat para zombie yang mulai bangun, Gus terpaksa menembak tangki bensin yang dibawa temannya sebab dia yang telah tergigit. Scott lalu menenangkan Gus dan mengatakan bahwa tak ada waktu untuk bersedih. Setibanya di kasino, Scott membagi tugas ke beberapa orang agar berpencar satu sama lain. Maria bersama Peter akan pergi ke helikopter, sedangkan Scott bersama Katie, mereka akan menghidupkan listrik.
money on that fucking miniature. Sementara itu, Lily bersama Martin akan berjaga di luar, sedangkan Dieter bersama Gus dan juga Van, mereka akan pergi ke tempat dari berangkas. Dieter yang berada di depan berangkas pun merasa senang dan tak sabar lagi untuk membobolnya. Puppet Master. Di area luar, Lily diperintah oleh Martin untuk memanggil zombie wanita yang merupakan istri dari zombie alpha. Martin ingin mengambil sampel darahnya untuk membuat vaksin. Namun, Martin malah memotong kepala dari zombie itu yang membuat Lily merasa marah. Hey, gorgeous. Beralih ke Dieter, ia pun menyuruh Van mengambil beberapa zombie untuk memancing jebakan di sana. Benar saja, jebakan itu sangat mematikan sesuai penjelasan dari Tuan Tanaka. Di ruang atas, Scott bersama beberapa orang pun merasa terkejut sebab peluncuran nuklir akan dimajukan 24 jam. Unfortunately, the administration has made the dramatic by full 24 hours. Hal ini berarti bahwa peluncuran nuklir akan dilakukan dalam 2 jam mendatang. Sementara itu, zombie alpha yang melihat sang istri telah tewas, ia pun merasa marah dan berniat mengerahkan pasukannya untuk menyerang Scott. Scott bersama timnya pun lalu mendatangi Dieter yang berhasil membuka berangkas. Ia merasa senang sebab mereka tinggal memindahkan semua uang. Tanpa disadari, Katie diam-diam pergi dari sana dan mencoba mencari Gita yang berada di Olympus. Ketika mereka semua sudah siap untuk pergi, muncullah beberapa zombie yang langsung membunuh Maria. Mereka semua pun merasa bingung mengapa ada zombie yang datang. Bukankah mereka sudah membuat perjanjian dengan zombie alpha? Mereka semua tak mengetahui jika Martin telah melanggar perjanjian itu dengan membunuh istri dari zombie alpha. Martin lalu pergi lebih dulu dan mengunci pintu keluar. Mereka pun kini mulai sadar bahwa Martin adalah pengkhianat yang diutus oleh Tuan Tanaka. Dieter yang bersama dengan Van pun harus menghadapi zombie alpha yang turun dari lift. Melihat Van yang kewalahan melawan zombie alpha, Dieter pun langsung memasukkan Van ke dalam berangkas. Sementara itu, Martin yang mencoba kabur pun baru menyadari jika kepala zombie yang ia bawa telah ditukar oleh Lily. Di samping itu, terdapat macan zombie yang langsung menyerang Martin tanpa ampun. Scott bersama Lily dan juga Gus yang tersisa pun lalu mencoba pergi ke atas kasino. Scott juga merasa panik sebab ia tak menemukan Katie. Lily lalu menjawab mungkin Katie telah pergi ke Olympus di mana zombie alpha menyimpan berbagai manusia. Setibanya di atas kasino, Lily menyuruh Scott untuk pergi lebih dulu sedangkan ia akan memancing perhatian dari zombie alpha. Ketika Lily tengah terdesak, ia pun mengeluarkan kepala dari istri zombie itu dan melemparkannya dari atas gedung. Scott yang berada di helikopter pun lalu menyuruh Peter untuk pergi ke Olympus. Di sana,
Katie berhasil menemui Gita namun harus melawan Nick yang telah berubah menjadi zombie. Tepat ketika zombie alpha akan membunuh Katie, datanglah Scott yang langsung menyelamatkan puterinya. Mereka pun lalu naik ke atas helikopter dan mencoba pergi dari sana. Tanpa diduga, zombie alpha masih mengejar mereka dan ikut masuk ke dalam helikopter. Scott pun lalu terlibat pertarungan dengan zombie alpha di dalam helikopter. Di samping itu, bom nuklir mulai diluncurkan oleh pemerintah. Tepat ketika Scott akan menembak kepala dari zombie alpha, ia pun malah tergigit lebih dulu. Helikopter yang mereka naiki pun harus terjatuh karena terkena hempasan angin dari bom nuklir. Kini, hanya tersisa Katie bersama Scott yang selamat. Scott lalu meminta maaf kepada Katie atas kesalahannya selama ini. Scott juga menyuruh Katie untuk membunuhnya sebelum ia berubah menjadi zombie. Keesokan harinya, diperlihatkan Van yang keluar dari dalam berangkas dengan membawa 3 tas penuh uang. Van merasa sangat senang dan mencoba menyewa pesawat pribadi. Ketika Van tengah makan, ia pun merasa pusing dan sedikit mual. Van langsung pergi ke toilet dan baru menyadari jika ia sudah tergigit zombie. Dan kemudian, film pun berakhir. 9:30 p.m. and the temperature. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga like. Sebab, satu subscribe dan juga like dari kalian sangat berarti bagi kemajuan channel ini. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.